Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan sebelum gue akan ngobrolin ini mengenai Indonesian Idol, gue tolong banget please kalau sempat untuk subscribe silakan di subscribe, di like, di share atau juga komen juga nggak apa-apa, silakan, karena bagaimanapun juga gue akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol mengenai Indonesian Idol 2021. Sebelumnya selamat tahun baru dulu ya yang kemarin merayakan tahun baru atau menikmati malam pergantian tahun baru walaupun cuma di rumah saja, nggak jadi masalah, yang pasti menikmati bersama orang-orang yang dicintai atau sendiri saja. Nah, kita balik ngobrolin masalah Indonesian Idol 2021. Pasti semuanya punya idola masing-masing. Dan memang cukup surprise juga, kejutan-kejutannya banyak. Ada informasi terbaru, ternyata Boy Williams-nya sakit kena COVID-19. Kemudian diganti oleh Daniel Mananta, padahal Daniel udah mengundurkan diri. Namun, karena dia dibesarkan juga oleh Indonesian Idol, jadi mau nggak mau harus membantu untuk mengganti sementara Daniel Mananta. Maya Estianty juga sempat kena COVID, Rosa kena tipes kalau nggak salah gitu ya. Judika sakit juga, dan akhirnya mereka sudah kembali. Dan itu adalah kejutan-kejutan di Indonesian Idol di musim pandemi COVID-19 ini, termasuk juga 3 orang peserta yang mengundurkan diri katanya sih kena juga, benar atau enggaknya nggak tahu ya, si Pradana, Lorenzo, sama si Rizky. Namun yang pasti kejutan-kejutan yang terjadi di Indonesian Idol tidak mengurangi keseruan Indonesian Idol di special season 2020-2021. Berarti di minggu ini akan ada babak spekta. Apakah babak spektanya baru menampilkan mereka 14 itu untuk nyanyi atau sudah masuk ke tahap eliminasi, kita tidak tahu. Karena memang peraturannya mungkin ya di luar prediksi kita juga ya sebagai penonton atau juga sebagai netizen. Nah, kalau gue sih memposisikan sebagai penonton aja ya, nggak mau sebagai netizen. Nah, yang pasti sudah ada 14 orang yang masuk di Indonesian Idol ini di babak spektakuler, yang setiap minggunya nanti akan mengeluarkan satu yang akan tereliminasi. Dan ini sudah kuat-kuatan SMS nih, siapa ngevote yang paling banyak, siapa yang mempunyai fanbase-nya, pendukungnya yang paling banyak, biasanya itulah yang akan tetap bertahan. Namun bukan berarti ya pengaruh dari pendapat juri itu dilupakan sama sekali. Karena juri kalau dia udah bilang bagus, udah bilang tekniknya bagus, penampilannya bagus, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, apalagi juri sampai standing ovation gitu ya, otomatis masyarakat yang nonton pun akan menilai hal yang sama, walaupun terkadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Namun sekarang ini namanya penonton Indonesia itu udah semakin cerdas, udah semakin tahu mana yang berkualitas, yang mana yang tidak, mana yang layak keluar, mana yang tidak. Walaupun mungkin segala sesuatu prediksi bisa saja terjadi. Kita memprediksikan A yang keluar, ternyata si A tetap bertahan gitu ya. Walaupun mungkin biasa-biasa saja, tapi itu menurut kita. Tapi menurut penonton yang nge-vote, mereka punya fans yang banyak, kita juga tidak tahu ya. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pasti di minggu-minggu ini nanti ada Anggi, Melissa, Fitri, Jemima, Kelvin, Joy, Karen, juga ada Azhardi, Ramanda, Femila, Kezia, Mark, Kirana, dan Rimar. Pria-pria dikepung oleh wanita. Ada 9 perempuan dan 5 pria. Nah, kalau gue sendiri sih pengennya, kalau gue sendiri ya, ini pendapat gue ya, tahun 2021 ini yang menjadi idola, yang menjadi juara itu adalah pria. Karena bayangin aja, udah bertahun-tahun lamanya pria nggak pernah menjuarai lagi Indonesian Idol. Semuanya direbut oleh wanita, gitu ya. Apakah Kelvin kah, Joy kah, atau Azhardi kah, Ramanda, Mark? Satu di antara mereka berlima ini mudah-mudahan bisa nembus babak final dan akhirnya bisa menjadi juara gitu ya. Dan ini harapan kita semua, karena memang gak mudah ya, peserta cewek suaranya bagus-bagus semua. Nah, melihat latar belakang mereka pun bukan sekali dua kali tidak mengikuti ajang pencarian bakat. Kita tahu ya, ada beberapa di antara mereka yang mengikuti The Voice, kemudian ajang duet kalau nggak salah di Global TV, dan juga ajang-ajang lainnya. Dan mereka ini sudah banyak sekali makan asam garam yang namanya kompetisi bernyanyi.
Namun ketika mereka memasuki Indonesian Idol, semua itu mendukung sih, tapi bukan berarti mereka akan menjadi juara. Karena itulah uniknya Indonesian Idol. Yang menjadi unggulan bisa saja terdepak gitu. Yang tidak menjadi unggulan bisa saja mereka terus melaju sampai ke babak final, kita tidak tahu juga. Namun prediksi saya sih sebenarnya memang balik lagi, siapa yang bisa mencuri hati, mengambil hati pemirsa atau juga penonton Indonesia, itulah yang akan terus melaju. Termasuk juga pemilihan-pemilihan lagu mereka. Mereka lagunya pas atau enggak sama karakter mereka. Atau bisa juga mereka berani mengambil sesuatu yang di luar zona nyaman mereka, comfort zone mereka, tapi mereka berhasil gitu ya dengan melewati tantangan. Karena nggak lucu juga ya, karena spesialis lagu melo, lagu slow, dari pertama sampai terakhir lagu slow terus, jadi tidak menerima tantangan yang lain. Nah, ini merupakan satu challenge juga agar mereka bisa membuktikan bahwa mereka serba bisa dan bisa patut menjadi idola Indonesia, dan ini menjadi banyak tantangan. Nah, kalau ngomongin masalah juara, gue sih nggak bisa memprediksikan ya, karena ini kan baru dimulai gitu kan. Walaupun gue kan ikut juga tuh di grupnya di Facebook gitu kan mengenai Indonesian Idol, banyak banget yang memprediksikan inilah itulah yang juara ini, dan masih banyak lagi yang nggak apa-apa, itu kan hak masing-masing. Namun yang pasti masih kekuatannya kalau menurut gue itu masih merata gitu ya, dan itu akan mulai ketahuan nanti ketika sudah mulai ada tereliminasi satu-satu sampai eliminasi ke-5, barangkali ke-4 baru mulai ketahuan ini mereka sudah memulai kekuatan masing-masing. Karena sekarang ini mereka masih mencari tahap, ada yang masih mencari karakter, ada yang mencari bagaimana caranya supaya mereka itu disukai atau dicintai oleh penonton gitu ya. Mereka masih meraba-raba, tapi ada yang kontestan yang sudah mulai dicintai oleh penonton. Nah, karena mungkin penampilannya, gayanya, kemudian cara ngomongnya barangkali, suaranya, dan masih banyak lagi. Ada beberapa, tapi ada beberapa yang ternyata suara bagus, tapi belum ketemu nih bagaimana caranya untuk nyenengin orang yang dengar, nyenengin orang supaya bisa ngevote gitu ya, nyenengin hati dewan juri. Walaupun suara tekniknya bagus, tapi kalau ternyata lagu itu tidak masuk atau mengena gitu di hati penonton, ya susah juga ya, percuma juga. Dan walaupun semuanya balik lagi siapa yang memiliki fans base yang banyak di daerah masing-masing, dan ini memang paling mereka harus berlomba-lomba gitu ya untuk untuk mengambil perhatian penonton agar mereka bisa memvote. Walaupun awalnya mungkin yang tidak tertarik akhirnya menjadi tertarik. Nah, inilah tantangan menjadi seorang idola di Indonesian Idol. Memang sih instan karena prosesnya itu cepat banget, dan untuk menjadi penyanyi yang benar-benar nanti diterima di masyarakat itu kan setelah mereka keluar menjadi Indonesian Idol gitu, menjadi juara gitu. Namun sebelum menjadi juara itu mereka harus berusaha bagaimana caranya untuk mengambil hati masyarakat, dan itu susah banget loh. Apalagi mereka masih muda gitu ya, ada yang baru pertama kali ikut ajang kompetisi gitu, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Dan bisa jadi ada yang salah milih lagu lah, mungkin ada yang kurang fit lah, dan masih banyak lagi. Karena memang kalau ajang seperti Indonesian Idol ini nggak ada yang namanya tempat untuk sebuah kesalahan. Kalau bisa segala sesuatunya harus sempurna. Nah, itulah yang harus diusahakan oleh kontestan setiap minggu, walaupun itu tidak mudah. Namun ya kita lihat saja nanti seperti apa ya penampilan mereka di babak spekta yang pertama. Apakah ini baru babak spekta mereka nyanyi seluruhnya 14, atau minggu depan lagi baru akan dikurangin satu, akan dieliminasi setiap minggunya. Ini belum kelihatan, karena ini merupakan hal yang dibuat oleh bagian kreatifnya Indonesian Idol ya, karena mereka lah yang tahu. Yang pasti kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Yang pasti mereka sekarang ini lagi belajar, lagi mencari lagu-lagu yang benar-benar cocok, walaupun mungkin nanti ada mentornya juga yang melatih dan akan menawarkan dari sekian ratus lagu mungkin, tapi ya mudah-mudahan saja mereka bisa enjoy. Nah, itulah susahnya kalau enjoy di panggung, menikmati setiap penampilan, kemudian sesuai dengan karakter masing-masing, dan membuat dewa juri pun happy gitu ya, penonton happy, itu memang sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi gue yakin akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa ini nanti akan terjadi ya, yang selama ini mungkin
tidak diprediksi gitu kan, dia akan menjadi kambing hitam, ataupun juga mereka yang selama ini diunggulkan bisa jadi terpeleset gitu kan, segala sesuatunya bisa saja terjadi. Jadi kalau dibilang siapa yang juara, gue belum bisa memprediksi karena belum melihat babak spektakuler, paling tidak minggu pertama, minggu kedua gitu ya. Terus secara kualitas mereka semua masih rata, walaupun ada lebih sedikit tapi mereka punya juga kekurangan gitu. Dan bukan berarti mereka yang mungkin memiliki teknik yang kurang gitu dalam hal vokal, mereka tidak bisa merebut hati penonton. Bisa jadi nanti mereka akan memberikan kejutan, karena di Indonesian Idol tuh segala sesuatu bisa saja terjadi. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja di minggu-minggu ini sudah kembali Boy William, sudah kembali, udah sembuh dari sakitnya, dan sudah dengan formasi lengkap. Akankah nanti akan bergiliran? Kayaknya seru juga ya kalau hostnya ada dua, Daniel Mananta dan Boy William. Seru juga, karena segala sesuatu kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena memang si magnetnya Indonesian Idol tuh Daniel Mananta memang udah pengalaman banget, dan semua orang udah suka sama dia. Tapi bagaimanapun dia harus ada penyegaran, dan bisa aja nanti di rolling, diganti-ganti, atau mereka berdua, siapa tahu. Segala sesuatu kan bisa saja berubah, itu tergantung dari bagian kreatifnya Indonesian Idol. Dan kita lihat saja seperti apa komentar-komentar dewan juri lima-limanya yang seru gitu ya, kekocakan antara Mas Anang Hermansyah dan Ari Lasso. Ini adalah dua magnet yang cukup menghibur juga di Indonesian Idol, apalagi celutukan-celutukannya Mbak Maya, Bunda Maya gitu ya, Judika dan Rosa, ini menjadi Indonesian Idol ini lebih berwarna. Namun kita harapkan balik lagi kualitas dari pesertanya mudah-mudahan akan semakin meningkat, karena memang sekarang penonton di Indonesia semakin cerdas. Mereka tahu mana yang bagus, kualitas suaranya bagus, dan layak menjadi idola Indonesia di Indonesian Idol 2021. Oke, itu aja ngobrol-ngobrol gue mengenai Indonesian Idol 2021. Dan yang pasti yang pengen komen silahkan di komen gitu kan, yang positif-positif boleh, negatif juga boleh. Yang pasti sebagai orang yang suka nonton di Indonesian Idol, gue sih dari yang pertama bahkan sampai yang terakhir ini gue selalu ngikutin gitu, walaupun mungkin tidak ngikutinnya full, tapi gue tahu siapa-siapa yang menjadi pemenangnya. Tapi memang dari zaman ke zaman Indonesian Idol itu kualitasnya semakin hari semakin bagus. Masyarakat tidak melihat lagi ini siapa orang ini, orang miskinkah, dari kalangan tidak mampukah, menjual kesedihan kah, dan masih banyak lagi. Itu idol dulu itu ya. Idol sekarang tidak, siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi idola Indonesia, karena memiliki kualitas suara yang bagus, penampilan yang menarik, dan yang pasti disenangi dan dicintai oleh penonton Indonesia. Jangan lupa ya, sekali lagi di like, di subscribe, dan juga di komen apabila ada komentar-komentar yang menarik. Punya prediksi siapa yang akan menjadi juara? Kalau gue sih belum. Mungkin kalau ada prediksi silakan. Yang pasti kita jumpa lagi di vlog berikutnya, dan yang pasti mudah-mudahan saja Indonesian Idol akan melahirkan juara baru yang benar-benar berkualitas, tidak kalah seperti Lyodra dan masih banyak lagi. Bowo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.